Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudifa Fia Maharani Siregar dengan NIM 221040909090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Peluang dan Tantangan Digitalisasi Inovasi dalam Pengembangan Bisnis di Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai, di sini saya akan menaruh link YouTube saya. Nanti bisa dilihat penjelasan mengenai artikel ini di link YouTube ini di atas. Selanjutnya di sini ada abstrak. Jadi penelitian ini menyoroti manfaat digitalisasi dalam pengembangan bisnis seperti efisiensi dan perluasan pasar. Namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan keamanan siber masih menghambat. Diperlukan kolaborasi antar pihak untuk mendorong pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. Jadi Indonesia adalah negara kaya akan budaya dan kerajinan tangan seperti dari bahan kuningan, perak, tembaga, dan lainnya. Tapi sayangnya kerajinan-kerajinan ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, apalagi sampai ke dunia internasional. Nah, disinilah pentingnya digitalisasi. Dengan bantuan teknologi digital, budaya dan produk lokal kita bisa dipromosikan ke pasar yang lebih luas, termasuk ke luar negeri. Nah, dalam 10 tahun terakhir, perkembangan internet di Indonesia ini sangat pesat. Data dari APJI itu adalah singkatan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi APJI ini adalah organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan penyediaan layanan internet di Indonesia seperti Telkom, Indosat, Bisnet, dan lainnya. Jadi mereka mengumpulkan data dan mengawasi perkembangan internet di Indonesia. Nah, pada tahun 2023 APJI ini menyebutkan bahwa 77% penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet dan kebanyakan lewat HP. Ini membuka banyak peluang bisnis, mulai dari e-commerce, layanan keuangan digital, serta layanan berbasis aplikasi seperti ojek online dan lain sebagainya. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, big data, IoT ini adalah singkatan dari Internet of Things, atau dalam bahasa Indonesia disebut internet untuk segala perangkat, dan cloud computing. Itu semua membantu bisnis untuk bekerja lebih efisien, menjangkau pasar lebih luas, dan memberikan pelayanan yang lebih personal kepada pelanggan. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari Tokopedia, Shopee, dan Gojek. Mereka bisa tumbuh besar karena memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Namun semua itu tidak datang tanpa tantangan. Perubahan teknologi yang cepat menuntut pelaku usaha untuk terus belajar dan beradaptasi. Ditambah lagi dengan masalah seperti serangan siber, kurangnya keterampilan digital di kalangan pekerja, dan bahkan adanya penolakan terhadap perubahan dari dalam perusahaan itu sendiri. Kalau bisnis tidak cepat beradaptasi, mereka bisa tertinggal, bahkan bangkrut. Nah, melalui artikel ini, peneliti ingin mengulas lebih dalam lagi tentang apa saja sih peluang dan tantangan dari digitalisasi bisnis di Indonesia, dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan supaya bisnis itu bisa berkembang secara berkelanjutan di era digital ini. Harapannya pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat bisa bekerja sama menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang disebut study literatur, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan literatur review. Artinya penulis tidak melakukan survei atau wawancara langsung ke lapangan, tapi justru mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bacaan yang sudah ada sebelumnya, seperti artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk menggali dan memahami secara mendalam apa saja peluang dan tantangan dari digitalisasi dalam dunia bisnis di Indonesia ini. Jadi metode ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti lebih fokus pada penjelasan makna dan pemahaman mendalam, bukan angka-angka atau statistik.
Dengan pendekatan ini, peneliti bisa melihat bagaimana transformasi digital memengaruhi berbagai aspek bisnis, mulai dari operasional, strategi pemasaran, sampai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil dari metode ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang menyeluruh atau holistik tentang kondisi sebenarnya, sehingga bisa dijadikan referensi atau bahan pertimbangan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan peneliti-peneliti lainnya yang tertarik dengan topik serupa. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dari artikel ini. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi membawa banyak manfaat bagi bisnis di Indonesia. Digitalisasi mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, bahkan bisa menjangkau pasar nasional hingga global hanya dengan internet. Misalnya, platform seperti Tokopedia dan Shopee memungkinkan pelaku usaha kecil menjual produk mereka ke luar kota atau bahkan ke luar negeri tanpa harus membuka cabang fisik. Nah, selain itu, teknologi seperti AI atau IoT tadi, Internet of Things, dan Big Data juga membantu meningkatkan produktivitas, mempercepat proses bisnis, dan mempermudah dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan cepat. Kemudian pemerintah juga berperan dengan menyiapkan infrastruktur digital seperti program Palaparing dan pendanaan sektor teknologi. Bahkan ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga 4,66% dari PDB pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sektor ini sangat potensial dan terus berkembang. Ada pembahasan. Nah, di sini pembahasannya yaitu meskipun peluangnya besar, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius dalam digitalisasi bisnis. Yang pertama yaitu infrastruktur digital belum merata. Masih ada lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses ke jaringan internet 4G, yang berarti mereka belum bisa menikmati kemudahan dunia digital. Kemudian yang kedua, ada literasi digital masih rendah. Banyak pelaku usaha belum tahu cara menggunakan teknologi untuk bisnis mereka, seperti pemasaran digital, pencatatan keuangan online, atau keamanan data. Dan yang kemudian yang ketiga itu ada ancaman keamanan siber seperti peretasan atau pencurian data. Banyak bisnis yang belum punya perlindungan data yang cukup kuat. Keempat, ada kesenjangan keterampilan tenaga kerja juga jadi tantangan. Kebutuhan akan tenaga kerja digital seperti programmer, analis data, atau digital marketer meningkat, tetapi lulusan di bidang tersebut masih belum mencukupi. Selain itu, biaya akses internet masih tergolong mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang terakhir itu ada regulasi pemerintah dalam bidang digital. Itu juga belum sepenuhnya jelas. Misalnya soal pajak, e-commerce, atau perlindungan konsumen digital yang bisa membingungkan pelaku bisnis. Kemudian, kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa digitalisasi memang membawa banyak peluang besar bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Dengan teknologi digital, pelaku usaha baik besar maupun kecil bisa menjalankan bisnisnya lebih efisien, lebih cepat, dan bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Bahkan, banyak bisnis baru bermunculan karena adanya teknologi seperti Gojek yang memadukan transportasi, pembayaran, dan logistik hanya lewat satu aplikasi. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa digitalisasi bisa menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar. Tapi di sisi lain, digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Masalah seperti infrastruktur internet yang belum merata, kemudian rendahnya literasi digital masyarakat, dan ancaman keamanan data atau serangan siber masih menjadi hambatan utama, terutama bagi UMKM dan daerah terpencil. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang punya kemampuan digital juga masih terbatas, dan regulasi pemerintah di bidang digital kadang belum jelas atau belum siap mengikuti perkembangan yang cepat. Untuk itu, solusi yang ditawarkan dalam artikel ini adalah perlunya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Misalnya, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet ke pelosok, memberikan pelatihan digital, dan memperkuat regulasi terkait keamanan siber.
Pelaku bisnis juga harus mau beradaptasi, belajar teknologi baru, dan mengembangkan strategi digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan masyarakat pun perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital agar bisa ikut aktif dan aman dalam ekosistem bisnis digital ini. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berpeluang besar untuk memanfaatkan digitalisasi secara optimal demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya tidak hanya tumbuh tapi juga merata dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian ucapan terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan artikel ini, khususnya kepada dosen pengampu saya atas arahan dan motivasi yang sangat berarti. Semoga artikel ini bermanfaat dan menjadi sumbangsi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis di era digital. Kemudian di sini ada referensi. Saya menulis di PPT ini ada 5 referensi. Ada dari Asrul mengenai peluang, tantangan, dan strategi inovasi. Kemudian dari Maharani dan Ulum mengenai peluang dan tantangan masa depan terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian dari Oktavianti, dari Sudianti, dan dari Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. Terdapat 5 referensi dan selebihnya itu bisa langsung lihat di artikel. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai artikel peluang dan tantangan digitalisasi inovasi dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kalimat yang kurang jelas juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.